Terakhir, segmen kelima, mungkin kami minta closing statement dari Bapak untuk sebelum kita akhiri, karena memang waktu sudah mendekati 1 jam ya Pak. Silakan Pak Beni. Terima kasih Pak Budi. Jadi ya seperti tadi saya bilang apa namanya negara-negara di ASEAN, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Pak, memandang nuklir sebagai salah satu opsi yang viable untuk mendukung ketahanan energi di masa depan dan juga untuk mengurangi emisi karbon untuk mendukung energi keberlanjutan sustainability gitu Pak ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap fosil gitu ya kan, apa negara-negara di ASEAN mempertimbangkan berbagai opsi, em, apa namanya tidak hanya energi terbarukan tapi juga nuklir gitu ya. Em, Apa namanya kemudian tentu saja seperti diskusi yang kita tadi ceritakan bahwa untuk mewujudkan itu banyak sekali PR-nya, banyak sekali pekerjaan rumahnya, butuh persiapan serius, kondisi stakeholder yang kuat, butuh support dan komitmen politik untuk mewujudkan PLTN-nya. Kita bicara tentang aspek keselamatan, kita bicara apa kebutuhan SDM dan segala macam ya gitu gitu. Tapi mungkin yang menjadi penekanan pesan dari saya gitu Pak ya, em, apa namanya pentingnya untuk mungkin bisa dibilang pentingnya untuk kepala dingin dan pikiran terbuka gitu ya ketika kita berbicara terhadap tentang nuklir gini gitu. Saya sangat berharap itu tidak ada lagi apa namanya debat kusir ekstrim pro dan anti nuklir gitu Pak ya gitu ya. Jadi em, karena pada dasarnya saya yakin kita kita bersepakat gitu Pak ya. Kita punya pemikiran, kita punya ekspektasi yang sama bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan energi kita yang accessible gitu Pak ya, affordable dan juga sustainable gitu. Jadi saya rasa kita mau datang dari angle manapun kita punya pemahaman yang apa cita-cita yang sama gitu ya. Kita punya mau energi yang terjangkau, yang reliable, yang selalu ada gitu ya pas selama itu gitu. Tapi apa namanya kondisi kita tuh kan beda-beda. Ada satu daerah, satu wilayah bisa jadi energi terbarukan memang pilihan yang terbaik gitu Pak ya. Jadi ketika itu terjadi ya memang go-nya adalah dengan energi terbarukan gitu. Tapi mungkin ada wilayah lain juga yang ketika dilakukan hitung-hitungannya gitu ya, nuklir lah yang jadi pilihan gitu ya. Jadi setiap pilihan itu ada perannya. Jadi harapannya saya juga bahwa dari diskusi ini mungkin sharing informasinya bahwa bukan lagi perkara nuklir versus renewable gitu ya, nuklir versus nuklir lawan energi terbarukan atau nuklir lawan fuels gitu, fosil gitu. Tapi bagaimana kita bisa merumuskan bersama-sama komposisi yang pas untuk porsi setiap sumber energi itu. Sehingga lagi-lagi kebutuhan yang energi yang accessible, affordable dan juga sustainable itu bisa kita capai bareng-bareng. Kira-kira begitu Pak Budi, Baik. Pak Ari.